Ya, di segmen ini tentu saja kita akan membahas juga bagaimana pelayanan terhadap peserta BPJS karena banyak keluhan masyarakat bahwa rumah sakit seringkali sulit untuk bisa mendapatkan kamar atau pelayanan yang baik karena memang menggunakan BPJS ya. Untuk itu kita harus membahasnya. Ya, Pak Irfan lagi saya tanya dulu nih, Pak. Seringkali kita sekarang udah membayar misalnya, tapi kadang-kadang di rumah sakit itu nyari kamar aja susah. Harus telepon dulu BPJS, kalau kita kenal orang baru bisa dapat gitu ya. Nah itu kan berarti rumah sakit sendiri yang sudah menyatakan dia menjadi peserta BPJS seringkali menomor berapakan daripada peserta BPJS. Nah bagaimana ini ditangani sehingga ke depan ini masyarakat juga dapat pelayanan yang sesuai gitu ya. Walaupun memang tadi tarifnya belum dinaikin gitu. Iya, saya enaknya ngomong pakai data, faktanya. Faktanya 2017 rata-rata pemanfaatan sehari 612.000 per hari kalender. Ya? Jadi seluruh Indonesia saat ini nih itu ada 612.000 pemanfaatan diterima. Yang kedua adalah jumlah rumah sakit yang kerjasama. Di awal-awal BPJS berdiri sekitar 1.600-an. Sekarang sudah lebih dari 2.400. Dan dulunya itu komposisinya kurang dari 50% peserta JKN yang dilayani di rumah sakit. Untuk rumah sakit pemerintah sekarang itu lebih dari 80, bahkan ada yang 90% pasiennya itu adalah JKN. Yang swasta beberapa waktu lalu itu dari ARSI menyampaikan sekitar 70%. Artinya fakta berbicara bahwa yang terlayani banyak. Peserta kita 204 juta jiwa, 1% saja itu kan sekitar 2 juta. Dari 2 juta 10.000 yang komplain saja itu kan bergetar itu. Padahal sekian banyak itu sudah terlayani. Total itu sudah lebih dari 640 juta pemanfaatan selama 4 tahun. Artinya begini, ini kan menurut rumah sakit. Seringkali mereka merasa bahwa pembayaran itu agak terlambat, Pak. Nah ini mungkin bisa dijelaskan juga kenapa sih terlambat. Sehingga mereka harus pinjam uang ke bank untuk cash flow. Nah kalau rumah sakitnya itu banyak cash flow-nya, nggak masalah mau utang triliunan biarin aja. Tapi kalau yang dia rumah sakit kecil kan juga banyak, Pak. Nah ini bagaimana supaya clear juga dari sisi rumah sakit dan BPJS-nya? Ya, jadi kalau tadi yang komposisi itu memang akhirnya rumah sakit itu jadi sangat tergantung juga dengan BPJS terkait pembayaran. Yang tadi saya bilang sebelumnya 50%, karena komposisinya sudah lebih banyak yang terlayani maka cukup besar goyang. Nah, dari 2014 sampai 2017 itu nggak terlalu banyak masalah gitu. Nah, mulai 2017 karena ya kita sudah antisipasi sebenarnya potensi defisit itu sudah ada. Nah, disinilah di 2018, khususnya di 2018 baru terjadi ada keterlambatan pembayaran yang sudah jatuh tempo. Kalau yang sebelum-sebelumnya tetap sesuai dengan ketentuan 15 hari kerja kita bayarkan. Nah, pas 2018 baru ini mulai, ada yang sudah jatuh tempo belum bisa kita bayarkan. Dan kena 1% lagi ya? Dan kitanya karena 1%. Kita juga sebenarnya nggak mau kan. Tapi ya memang, nah di sini memang butuh dukungan dari berbagai pihak dan kami juga terima kasih pemerintah tentu punya upaya-upaya untuk mengatasi ini. Gitu. Nah, Mas Berli kan sempat Pak Jokowi itu sangat komplain ya terhadap itu. Tapi kan kalau melihat dari apa yang kita bahas tadi sebenarnya bisa dipahami di satu sisi preminya ya kan, di satu sisi juga banyak sekali orang yang memang klaim gitu. Ini gimana nih mengatasi supaya bahwa apa yang disampaikan Pak Jokowi ini sebenarnya juga bisa dipahami lah bahwa ini memang kejadian tidak diinginkan oleh BPJS gitu. Gimana komentar? Iya, kan kalau memang melihat kondisinya, kalau tidak mau dikurangi manfaat, makanya memang antara iuran dinaikkan atau ditambah suntikan dana pemerintah gitu. Jadi mungkin pas yang awal itu ada pemisik yang kurang pas lah kira-kira ya. Dan kemudian kan juga sudah dikoreksi kan bahwa ya untuk subsidi energi kan kita 157 triliun gitu. Jadi ya 9 triliun itu ya masih wajar lah ya untuk masyarakat lah ya dan kesehatan gitu. Untuk lembaga lain misalnya untuk tahun ini di APBN untuk Hutama Karya, BUMN Karya yang bangun-bangun itu kan untuk Tol Sumatera khususnya dikasih injeksi dana 12,5 triliun. Buat PLN 15 triliun itu kan. Jadi untuk jalan dan untuk listrik ya penting, tapi masa kesehatan nggak penting gitu.
kan. Jadi ya memang opsinya seperti itu ya kalau tidak mau dinaikkan. Artinya kita dukung lah ya untuk sebagian subsidi itu untuk memperbaiki dulu dari BPJS ya, karena memang kan BPJS di satu sisi belum bisa untuk dipaksakan untuk naik. Berarti nanti presiden nanti harus naikin BPJS dong Pak? Ya. Kalau melihat aturan siapapun yang siapapun jadi. juga presiden nanti ya satu BPJS, kedua BBM ya memang mesti dinaikkan untuk menjaga kesehatan fiskal kita. Fiskal gitu. Dan juga demi masyarakat juga ya artinya kayak masyarakat. Gitu ya. Oke. Nah Pak Irfan, kalau 2019 ini apa sih rencananya dengan kalau seandainya naik, kalau seandainya tidak nih gimana? Ya, ya instrumennya 3 tadi. Tetap 3 itu, tapi gini, BPJS tetap berupaya sesuai dengan kewenangannya. Contoh untuk rekrutmen peserta, kita tetap bekerja sama dengan Pemda. Sekarang ini 498 Pemda juga sudah mengintegrasikan. Itu upaya, tidak mudah juga upaya untuk mengintegrasikan. Lalu juga pekerja penerima upah maupun sektor informal tetap kita upayakan untuk masuk. Tapi tetap tadi makin banyak juga ada potensi defisit makin besar juga. Nah, tapi saya yakin pemerintah juga berkomitmen karena memang berdasarkan peraturan. Tadi pilihannya yang kedua, kalau tidak penyesuaian iuran, injeksi. Tapi kalau yang secara struktural sebenarnya yang pilihan satu itu. Sehingga lebih sustain dan kedepannya juga. Tadi ya. Iya, sehingga jadi tidak perlu juga ada suntikan dana lagi kalau memang nanti ke depan di 2019 atau 2020 itu iurannya, karena kita juga kan bukan untuk lembaga profit, sehingga balance saja. Betul, gitu. Pengeluaran sama dengan penerimaan iya, itu gitu. udah bagus. Memang tidak ada profit yang dihitung di situ. Iya, karena kelas 3 sejak 2014 itu tidak naik kan? Nggak naik. Ya 25.000 itu loh, padahal kan inflasi aja sudah saya hitung 20% sekitar inflasi. Harusnya udah naik sekitar tadi 27.000 ya mestinya untuk kelas kalau paling yang bawah kelas 3 pekerja bukan penerima upah itu 53.000. 53.000 justru. Yang hitungan dari DJSN, yang 36.000 untuk PBI. Yang kelas 3 masyarakat umum itu 53.000. 53.000. Nah, sekarang jadi setengahnya 25.500. Luar biasa. Berarti ya wajar ya kalau itu total sebenarnya tidak terjadi defisit ya kalau memang sesuai dengan hitungan aktuaria tadi sebenarnya ya. Betul. Oke, terus Mas Beri gimana sih supaya ke depan ini juga walaupun ada BPJS, bagaimana sih tahapan masyarakatnya juga akan supaya care terhadap dirinya. Sakit itu kan nggak enak juga gitu ya. Tapi ini saya lihat perilaku kita nih belum terbiasa dengan menjaga kesehatan, terutama di kelas menengah bawah. Kalau menengah atas cenderung mereka sudah mulai sadar kesehatan saya rasa ya. Itu dengan cara mereka mengurangi makan nasi misalnya gitu. Tapi kan kalau yang kelas menengah bawah nih makan nasinya masih gede gitu misalnya. Nah ini gimana cara mengajari perilaku masyarakat kita agar hidup sehat lah gitu. Ya, jadi memang kan campaign kesehatan sudah bergeser dulu kan yang penyakit-penyakit menular kan. Jadi ya, sekarang sudah mulai penyakitnya ke penyakit yang gaya hidup ya, ya ginjal, jantung yang itu menahun jadi tidak langsung cepat gitu. Jadi ya di saat ini kita juga selain Depkes ya BPJS juga dengan ya pusat-pusat layanan kesehatannya bisa mendorong untuk melakukan ya senam, olahraga. Jadi para pasien yang sudah tercatat database ini diajak juga buat kegiatan-kegiatan yang ya memperbaiki kualitas kesehatannya gitu. Kalau untuk menjaga ya plus untuk supaya makan sehat kan. Terus juga ya misalnya Sabtu Minggu diajak olahraga itu juga saya kira tidak terlalu banyak biaya tambahannya, tapi sebagai pencegahan justru lebih baik untuk dibandingkan nanti mengobati setelah sakit. Betul. Nah, berarti harus ada CSR Pak untuk ngajakin gimana orang gaya hidup sehat ya. Iya, memang ada program juga. Program jadi semacam itu. Kalau kita lebih kepada upaya kesehatan perorangan. Artinya ada tindakan prevensi juga, tapi lebih kepada yang secondary prevention. Contoh yang memang sudah menderita diabetes mellitus. Itu diatur gimana pola ya, hidupnya, lalu juga dikontrol, dan juga ada kegiatan-kegiatan kita namakan Prolanis, program pengelolaan penyakit kronis, sehingga ya olahraga dan sebagainya, dan juga ada klub. Karena sesama misalnya penderita itu nanti kan bisa sharing, oh gaya hidupnya bagaimana, dikontrol makannya, dikontrol gaya hidupnya, termasuk juga kegiatan-kegiatan olahraga itu kita fasilitasi. Tapi kalau untuk upaya kesehatan masyarakat itu dari Kemkes nanti ada juga. Jadi memang agar tidak overlap juga gitu. Prevention memang khusus kita untuk yang untuk upaya kesehatan perorangan. Nanti di segmen terakhir tentunya kita juga
perlu menghimbau ya bagaimana pemerintah harus membuat regulasinya, kemudian masyarakatnya harus seperti apa supaya juga menjadi pembelajaran ya bahwa semua ini pemerintah menanggung, tetapi kan sebaiknya juga masyarakat memperbaiki diri dalam gaya hidup. Tapi kita harus break lagi. Ya pemirsa tetap di Economic Lounge with ISE.